Jamaah rahmatullah, monggo kita lanjutkan untuk kajian tafsir urut surat Al-Baqarah. Terakhir kemarin kita masih di 115, kemudian ada pembahasan fikih terkait itu. Dan malam ini mari kita melanjutkan untuk ayat berikutnya. Kita menginjak ayat yang ke-116. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka di sini nanti bisa ada penjelasan dari para ulama tafsir siapa mereka itu. Wa qalu, dan mereka ittakhadallahu walada. Ittakhadha, mengambil, menjadikan. Allah mengambil, Allah menjadikan walada, mengambil seorang anak, menjadikan anak, memiliki anak, mengangkat anak. Di mereka, berarti di sini kita sudah ada gambaran mereka di sini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah memiliki, Allah mempunyai anak, mengangkat atau pokoknya menjadikan. Nah, jadi dalam bentuk menjadikannya yang salah atau bagaimana, jelas Allah punya anak. Subhanallah, maha suci Dia, maha suci Allah. Lahu, bahkan atau tetapi lahu, baginya, miliknya, ma, apa-apa fis samawati, yang ada di dalam langit wal ardi, dan bumi. Kullun, setiap bumi tadi, setiap kembali ke semua yang ada di langit dan bumi. Kullun lahu, untuknya, kepadanya, kepada Allah, terhadap Allah, qanitu, diartikan taat, tunduk, patuh. Nah, secara arti terjemahan seperti itu. Monggo ini ayat kita kupas tafsirannya. Jadi waqalu takhadallahu walada, yang pertama kalimat, potongan kalimat, dan mereka menjadikan atau mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki atau menjadikan atau mengangkat seorang anak. Kalau dalam bahasa Arab, walada ini kan anak laki-laki. Nah, makanya nanti siapa? Nah, di sini jelas pertama para ulama menjelaskan, pertama Nasrani. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, anak Allah. Dan Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Terus orang-orang musyrik, terutama musyrik Arab, juga mengatakan bahwa malaikat itu putri-putrinya Allah. Malaikat itu putri-putrinya Allah. Jadi di sini diartikan seorang anak, bisa jadi nanti juga banyak anak kan gitu. Kalau satu bisa, maka lebih dari satu juga mungkin. Nah gitu. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik pada umumnya itu seperti itu. Dan ini diabadikan dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat Al-Maidah. Nah, Al-Maidah ayat 18. Wa qalat al-yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Di Bapak Ibu kita lihat di surat Al-Maidah ayat 18. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah. Kita ini putra-putranya Allah. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya, dan orang-orang yang dicintainya. Nah itu jadi klaim, anggapan. Ya mungkin tidak semua, tapi di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan begitu. Kita ini anak-anak Tuhan. Nah gitu. Meskipun kalau dalam beberapa riwayat hadis kan itu seperti penghafal aturan itu kan ahlullah. Ahlullah itu keluarganya Allah, itu bukan dia artikan keluarga dalam arti seperti kita ini keluarga ada bapak ibu anak.
dipahami oleh para ulama bahwa ahlullah itu dekat dengan Allah seperti keluarga. Itu bukan keluarganya. Nah, jadi kan ada bahasa majas, bahasa biasa. Ahlullah wa khasatuhu, ahlullah dan orang-orang khusus yang dekat. Jadi kalau desa kita jamuan kondangan itu ada tamu VVIP yang jadi orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang menghafalkan Quran itu kan keluarganya Allah. Jadi semacam orang-orang dekatnya, dekat dengan Allah, didekatkan oleh Allah dengan Allah, dan tadi khosor itu orang-orang khusus VIP gitu. Tapi jelas bukan dimaknai keluarga dalam arti keluarga hubungan darah atau bapak anak tidak. Tapi kalau orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang menganggap bahwa mereka itu tadi anak, gitu. Anak ya kalau sekarang anak biologis atau misalnya ada hubungan darah gitu. Dan sebenarnya kalau kita telusuri, jadi memang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk Yahudi dan Nasrani, atau lebih patahnya orang musyrik kan begitu gitu. Jadi seperti menjadikan Tuhan itu seperti punya banyak anak kan gitu. Kalau dalam bahasa orang-orang musyrik kan orang-orang kafir sudah dewa kan gitu. Dewa mahadewa. Ini dewa besar, ada dewa kecil-kecil, dewa matahari, dewa ini gitu. Di India, kemudian di mana pun orang-orang musyrik begitu, Hindu, Buddha, gitu. Romawi, Yunani ada apa? Dua Yunani, kan ada juga. Jadi mereka menjadikan seperti itu. Jadi mirip-mirip. Maka nanti memang ada tasyabahat uluhum. Jadi kekafiran mereka itu mirip. Gitu. Jadi kalau nanti mereka mengatakan begini-begini, persis sama. Nah, itu. Intinya Allah memiliki anak kan gitu. Makanya ada anak dewa, setengah dewa, nah itu. Sama Isa, setengah Tuhan, anak Tuhan, Tuhan tiga, mirip-mirip. Gitu. Makanya kemudian setelah itu disanggah dengan satu kata yang menjadi kata yang sangat suci, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Dia. Ya Allah itu terhindar, terbebas dari sedikit pun cacat, kotor, celah, maha suci, subhanallah. Dia harus Allah disucikan dari semuanya itu. Kenapa? Karena kalau di agama kita, keyakinan orang Islam, orang beriman kan memang Allah itu maha suci, tidak ada kurang cacatnya sama sekali. Tapi yang di keyakinan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir yang Nasrani itu, Tuhan itu seperti ya ada kurangnya, ada ya salah-salahnya gitu. Makanya ada kita digambarkan seperti sedih, ya, Tuhannya sedih anak dewa, anak-anaknya kan gitu. Jadi begitulah gambaran apa namanya. Jadi seolah-olah mereka itu seperti menggambarkan Tuhan itu tidak. Ya ada persamaan dengan manusia, dengan makhluk. Yo sok sedih, sok nesu kan gitu. Makanya ada dua kedukaan itu. Jadi gambar mereka seperti menggambarkan sosok Tuhan dengan keluarganya, anaknya dan seterusnya itu seperti manusia. Gitu. Makanya subhana, maha suci Allah, tidak mungkin. Kita harus membebaskan Allah dari segala macam keterbatasan, kekurangan seperti itu. Bahkan akan tetapi yang itu miliknya semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, maha kuat. Gitu. Jadi tidak perlu ada anak, tidak perlu ada pengusung atau pendukung yang menguatkan, yang membuat kuat Allah, tidak perlu. Karena bagi Allah
miliknya lah semua langit dan bumi. Apa-apa yang ada di dalam langit dan dalam bumi. Dan kita tahu langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Nah, kemudian kullun lahu qanitun. Nah, semua yang dalam kuasa Allah itu semuanya turun semua, setiap kepada Allah itu qanitun. Qanitun kalau dalam bahasa Arab qanita, ada nama anak dinamakan qanita. Dalam bahasa Arab itu bisa berarti pertama kunut. Nah, kunut dari bahasa ini qanitun. Qanata kunut. Kunut itu pertama apa? Kunut berdiri. Maka doa kunut itu pas waktu kita sebelum rukuk atau setelah rukuk. Yang namanya doa kunut. Makanya dalam sebuah hadis afdhalus sholati turun kunut. Sholat yang paling utama itu yang lama berdirinya, lama kunutnya. Maksudnya lama berdirinya. Makanya lihat orang-orang sholat kita dahulu, mereka lebih mengutamakan lama dalam berdiri sholatnya. Rasulullah itu sholat tarawih, sholat tahajud tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kita tahu 11 rakaat Nabi itu jam. Karena sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Nah, kita kan sholat yang paling abad itu ngaduk gitu. Yang bukan sujud suwe apa-apa, kita malah kalau gitu. Duduk suwe kuat, paling begini. Yang berdiri lama itu tidak banyak yang kuat. Makanya orang yang banyak protes imam suwe mesti pas ngaduk gitu. Sujudnya suwe banget tidak ada ya, mesti suwe banget ngaduk kesel, kulit lah. Nah itu karena sebaik-baik seutama-utama sholat itu yang paling lama berdirinya. Ya karena apa? Dalam sholat kalau kita lama berdiri otomatis ngajinya masih oke. Gitu. Sak rukuk, sak lembar, sak juz, semakin banyak yang dibaca semakin lama berdirinya. Atau kulhu yang dibaca yang satu dan suwe. Gitu. Kulhu dibaca sak keselai, pokoknya kulhu. Jadi gampang kalau misalnya kita bersuwe ini pun kontrol dengan buat kata ayat atau surat. Jadi yang dihafal diulang-ulang terus. Nah kita pakai waktu kita sholat duha, sholat sunnah, apa saja terutama sholat tahajud. Gitu. Ini yang kita hafal. Kalau kita tidak hafal banyak surat, banyak ayat, yang kita hafal yang kita ulang-ulang. Ada yang dulu seperti Imam Abu Hanifah itu mengulang-ulang cuma al-zalzalah. Itu pun tidak satu surat, cukup 2 ayat terakhir. Banyak manifestola darotin, banyak manifestola darotin, itu diulang-ulang seperti Nah, jadi 1-2 ayat tapi diresapi betul diresapi, dipahami. Nah, insya Allah itu lebih mengena. Baca lagi. Ya itu tadi. Karena apa? Afdhalus sholati turun. Sholat yang paling utama itu yang lama berdirinya. Maka di sini diartikan qanitun itu bisa diartikan berdiri. Tapi di sini kullu lahu qanitun semuanya berdiri tidak. Berarti tidak artinya bukan arti berdiri. Kemudian juga qanitun itu bisa berarti diam. Ceritanya dulu zaman Rasulullah awal itu sholat itu kalau jagungan itu sakit. Jadi kita sholat ini cah ini. Jadi kalau ngobrol itu, tapi awal-awal masih boleh. Ya awal-awal pertama sholat itu masih bisa sambil bicara sama sampingnya itu bisa. Nah kemudian turun ayat untuk kemudian suruh diam itu. Nah, jadi kemudian akhirnya setelah turun ayat itu semuanya diam. Wa qulna lillahi qanitin dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat 238
238 itu nanti wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan keadaan diam. Jadi maksudnya sholatlah menghadap Allah dalam keadaan diam. Maka setelah turun ayat itu kemudian tidak ada lagi bicara, tidak ada lagi bercakap-cakap dengan sesama orang yang sholat. Itu arti qanitin yang kedua. Tapi berarti di sini arti qanitin yang ketiga yang lebih tepat dan memang itu maknanya adalah tunduk patuh taat. Kullu lahu qanitun. Maka wal qanitina wal qanitatan, orang-orang laki-laki yang taat dan orang-orang perempuan yang taat. Nah dari ayat ini tadi bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya, tumbuh-tumbuhan, gunung, hewan dan seterusnya, itu semuanya tunduk patuh kepada Allah. Jadi seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk patuh. Nah manusia, jin dan manusia yang diuji kepatuhannya. Nah, harusnya seperti ayat ini, jadi tidak terkecuali kan. Jadi kita manusia, jin dan semua juga harus tunduk patuh kepada Allah. Dan itu satu sikap dan sifat layaknya selayaknya seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya. Maka tidak layak kalau zat yang menguasai, yang berkuasa sepenuhnya, semuanya taat kepadanya, kok Allah terus punya anak, tidak masuk akal. Karena dengan adanya anak itu kan tanda lemahnya orang tua. Orang tua itu bisa lemah karena anak. Gara-gara anak jadi sedih, itu gara-gara anak jadi nangis. Ini makanya ketika digambarkan Allah punya anak, yaitu Allah seperti manusia. Adalah Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti makhluknya. Dalam ayat yang sering kita surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini kan mau menegaskan betul. Jadi insya Allah sangat betul kita pahami. Nah, kita lihat nanti, ini sudah November, nanti Desember, yaitu ada perhelatan akhir tahun yang kita tahu terus. Gitu. Perayaan Natal dan sebagainya, Masya Allah itu kan. Makanya kalau orang bukan cocok logi, bukan orang adik batuk, tapi delalah di akhir tahun itu ada musibah. Memang itu kan jelas karena itu ibarat kata perayaan yang mengundang murka Allah. Maka kita jangan cerdak. Kalau ada filosofi Jawa, cerdak kebun buka. Nah ini kalau cerdak perayaan-perayaan yang mengundang murka Allah. Maka yang para berkotor gitu, jangan mendekati perayaan-perayaan mereka. Nah, kalau dilalah mereka dianggap Allah, ya cerdak-cerdak kena. Gambarin nonton. Maka ini kita kan kadang wah malam tahun baru, malam Natal kan sekarang jadikan satu, karena perayaannya mundur di pasca tahun baru jadi satu paket. Nah kita kan so kadang mikirin wah jalan-jalan, melaku-laku nonton, kahanan nonton. Nah, itu kan kadang ya ini apa-apa ya itu kita khawatir gitu. Makanya kita berhidup dari semua itu terus ya itulah ujian akhir zaman seperti itu. Kita lebih baik ya di waktu-waktu itu banyak menjauh dari hingar-bingar keramaian orang. Menurut kadang sekarang kita pengen lihat senangannya rame-rame pasar malamnya opo malah beruyur-uyur teko. Nah, kita khawatir mawon kita nggak tahu kalau Allah kemudian menimpakan azabnya kan kita malah nah itu kadang Yesus
di ya itulah apa namanya kalau bahasa Al-Quran itu kan bahasanya lalu syaitan akalan Allah apa setan itu menghiasi perbuatan buruk mereka, perbuatan buruk dihias jadi indah. Hiasan indah itu bisa jadi keberlangsungan dunia macam-macam. Artinya orang yang pengen nonton tertarik baru-baru menonton, tapi itu semuanya adalah hal yang sia-sia. Nah, itu tiap tahun tidak ada sepinya. Tapi juga itu kan tiap tahun kita bisa lihat ada saja musibah dan nah, kita itu nyanda ini kita khawatir ya. Karena ini perhelatan yang jelas-jelas membuat Allah murka gitu. Makanya dalam sebuah hadis sifat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala pernah berfirman, dari ini hadis qudsi, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam manusia itu telah mendustaiku, telah berbohong, membohongiku. Padahal tidak layak, tidak boleh itu terjadi kan, gitu. Jadi ini sebuah dosa yang luar biasa kan, gitu. Wasyatamani walam lahu dzalik, walam lahu dzalik. Dan anak Adam manusia itu mencaci makiku. Itu bahasa kita korek-korek isu-iku, mau isu-iku, isu aku. Dan itu tidak layak, tidak boleh kan. Fa'amma takdibuhu adapun kedustaan atau kebohongan anak Adam iya yang kepadaku adalah faza'ama anni la aqdiru an u'idahu kama. Jadi manusia dikatakan Allah itu mendustai Allah, berbohong, dusta kepada Allah itu karena manusia mengira, menganggap, meyakini bahwa aku tidak mampu mengembalikannya seperti sedia kala. Nah ini maksudnya orang-orang kafir itu kan tidak percaya, tidak yakin kalau nanti Allah akan membangkitkan manusia seperti ini, jadi lemah, jadi sabu, mungkin sebaliknya. Itu dikatakan itu manusia bohong pada mendustai itu. Wa amma syatamahu iya ya adapun pisuhan caci makinya manusia kepadaku kepada Allah faqauluhu li walad, yaitu perkataannya manusia bahwa aku ini punya anak, aku beri anak. Fasubhani maka maha suci aku, yang ini hadis qudsi Allah yang berfirman an attakhidha sahibatan aw waladan, aku menjadikan atau memiliki seorang sisihan, ya, istri, pendamping ataupun anak. Nah, jadi ketika orang mengatakan Allah itu punya anak, apalagi hari jadi ya, hari lahirnya anak itu dilayakkan, kan berarti kan benar misui Allah lah gitu. Ya kita tidak, ya kita semestinya juga marah nih. Jadi kita marahnya, bencinya itu karena itu bentuk tadi caci maki, penghinaan kepada Allah. Makanya kalau orang membahas hukum selamat, mengucapkan selamat Natal masuk oleh kita melihat, ya kita ngomong belum di Rasul. Jadi logikanya Allah itu dicaci maki, Allah dihina. Masa kita mengucap selamat hari jadi anaknya Tuhan ya, kita mau selamat berarti kan kita termasuk berapa persen ya, termasuk menghina Allah. Meskipun ya kita kurang niat jalan, tapi itu kan kalau kita logikakan kan gitu. Masa ini menganggap Allah punya anak itu kata Allah syatamani, wih monek-monek aku, isu aku. Ya, kita Allah murka. Dan kita sebagai hamba Allah yang taat ya, tidak terima. Maksudnya kita tidak terima. Jadi kalau kita tidak terima, kalau terus mengucap selamat Natal demi istilahnya toleransi, itu ya ngomong kosong ya. Terkait dengan perkara orang mengatakan ini, tapi
kita pakai rasa saja. Nah, rasa saja, Allah dicaci maki, malah diselamati. Maksudnya mereka mencaci maki Allah, terus merayakan cacian makian mereka. Nah, kita baru-baru mengucapkan selamat. Itu berarti kan itu kita terkebingungan, bahasa ini kebingungan. Jadi ya makanya kita salut dengan para ulama yang dengan tegas mengatakan haram. Apapun alasannya, apapun argumentasinya, diperharus demi menjaga kerukunan, kondusivitas, dan gitu. Lalu gini kembali kita dan mereka juga aslinya juga ada butuh di ucapan selamat. Mereka juga tahu keyakinan kita kan gitu. Mereka juga tahu. Dan kita tidak mengucap selamat bukan berarti kita terus dalam artian terus mau mungkin merusak atau membahayakan mereka kan tidak. Kan aku dihukum bahaya. Tapi kita yakin bahwa itu hal yang mungkar, hal yang sangat tadi bisa mengundang murka Allah. Ya kita tidak mau jauh, tidak mau dekat-dekat, kita harusnya menjauh. Nah, secara logika kan begitu. Nah, itu. Tanya Pak. Ya, monggo. Kaitannya dengan apa nasabah. Ya. Kan ada statement itu yang keluar itu justru dari Ustaz ataupun orang-orang yang berpengaruh ini. Ya, jadi ya itu makanya tadi kita sampaikan perkara yang menyampaikan Ustaz, Kiai kan gitu. Tapi maka kita lebih mengambil kepada hati nurani. Sekarang andai kata kita tidak mengucap, apa mereka dirugikan kan tidak. Dan tidak ada keharusan atau anjuran kita mengucapkan tidak ada. Lebih-lebih ini sudah masuk ranah akidah, ya ranah agama. Jadi ya ini sudah sendiri-sendiri. Toh kita tidak sama seperti ketika kita merayakan Idul Fitri atau apa gitu. Puasa kan kita tidak minta umat lain harus mengucap selamat hari raya, selamat berpuasa kan tidak. Perkara kita mengucap itu silahkan kan kita tidak meminta, tidak memaksa kan gitu. Dan sebenarnya begitu juga. Toh yang namanya toleransi kan tidak harus seperti itu. Nah, gitu. Jadi perkara tadi ada yang mengatakan tidak apa-apa selamat. Kita kan tidak mengakui, mengimani kepercayaan mereka. Gitu. Tapi kan secara tadi rasa dan bahkan dengan logika saja itu kan tidak bisa diterima. Aslinya kalau kita mau jujur gitu. Orang mengucap selamat itu berarti ada unsur sukacita, unsur ridho. Kita misalnya punya bayi misalkan gitu, tanggone ada sing akikoan, anak selamat ya atas kelahiran cucune putune. Kan kita harus senang dari bingkai kan gitu. Namanya selamat kan begitu ada unsur ikut senangnya, ikut ridhonya. Nah sekarang ketika kita tadi mengucap selamat Natal ya kan itu sama. Loh kan kita mengakui selamat Natal, keyakinan kita Isa itu bukan anak Tuhan tapi Isa Nabi. Ya, tapi kan ya lucu kalau mereka merayakan perayaan yang benar. Kita tahu sendiri itu syirik. Terus kita mengatakan selamat, tapi niatan kita selamat kepada Isa anak Nabi Allah. Ya tidak bisa. Itu kan tidak bisa biasanya kayak lucu saja. Ini kalau kita mau gendah, mau lagi merayakan Isa anak Tuhan seperti kayak itu selamat ya, tapi kita punya keyakinan sendiri kan lucu. Berarti kita kan seperti belajar kutip bertukar juga. Yang kita ucapkan dengan yang kita simpan dalam hati kan beda. Dan apa yang membuat kita mengucap itu kan tidak ada, kecuali kalau kita dipaksa nih. Kalau kita nggak mengucap begitu, keluarga kita dicelakai atau kita nanti
bikin susah. Nah itu rodo maklum, mungkin bisa kita paham. Misalkan kita di Eropa atau kita terkucil, kemudian kita sedikit, kemudian kita dipaksa untuk mengucap, nah itu rodo bisa dimaklumi. Tapi kita di negara yang bebas, tidak ada masalah, dan tidak ada tidak ada hajatnya, masalahnya kita mengucap itu. Nah itu dia. Jadi yang fatwa-fatwa orang dulu terkait seperti itu mengucap itu karena tadi kondisinya sebenarnya karena itu. Ketika kita tidak mengucap itu nanti bisa membuat kita bahaya, orang Islam sekitar kita terancam dan seterusnya. Nah kita boleh mengucap itu seperti tadi mujabalah dalam bahasa kita, bahasa basi. Kita mengucap selamat, tapi sebenarnya kita hanya sekedar untuk biar mereka tidak mengganggu kita, tapi keyakinan kita tetap tidak terpengaruh begitu. Nah itu, jadi yang itulah ya kan yang kemudian membuat masyarakat itu bingung. Makanya kalau saya sampaikan kadang kita tidak melihat hukum boleh tidak boleh, tapi tadi kepada perasaan-perasaan. Gitu. Kalau kita bawa ke logika begitu kan, oh iya kita jadi paham, oh iya jadi tidak perlu. Toh kita tidak terancam, tidak. Nah, gitu. Mereka juga tidak tidak butuh untuk diucapi selamat. Aslinya kan seperti itu saja. Ya. Apa? Ya. Jadi itu di ayat ini meskipun sekilas kok ayat ini kenapa hubungannya dengan sebelum-sebelumnya, ini terkait dengan ya sama. Kalau sebelumnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir mempertanyakan syariat kita, kok kiblatnya berubah gini-gini. Nah, mereka juga mempertanyakan itu di antara bentuk penyimpangan mereka seperti itu. Kemudian masih lanjutan dari ayat 116 di 117 semakin diteguhkan lagi bagaimana maha kuasanya Allah. Kalau tadi di ayat 116 disebutkan bahwa Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan-kekurangan seperti yang dimiliki makhluknya. Karena orang yang punya anak, orang punya keluarga itu mesti akan memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Pernah saya sampaikan, kita punya anak, punya keluarga, diculik, ditahan, kita bingung. Kita tebusan sekian juta, caranya diwujuti. Nah itulah kelemahan orang kalau punya keluarga kan. Nah kemudian disampaikan, jadi Allah maha suci dari itu semuanya dan milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, dan selayaknya semuanya itu tunduk patuh kepadanya. Kemudian dalam ayat yang 117 Allah Ta'ala menegaskan di antara maha kuasanya lagi adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim badi'us samawati wal ardh wa idza qada fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'us samawati wal ardh. Kalau tadi yang ayat sebelumnya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, maka di sini sampaikan badi'us samawati. Badi ini seperti kalau bahasa kita itu penemu, pencipta yang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan. Jadi yang mula-mula menciptakan, pencipta langit dan bumi. Maka kalau dalam sifat Allah itu kan diantaranya awal wal akhir, Allah yang pertama dan yang akhir. Karena sesuatu itu yang ada awalannya itu pasti ada akhirannya. Maka segala yang diciptakan Allah kan masih ada awalnya. Maka Allah itu tidak berujung kan gitu saja gitu. Tidak. Kapan Allah ada itu tidak ada. Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu, tidak ada jawaban. Kapan Allah ada? Kapan Allah tidak ada? Tidak ada. Maka wal awwal wal akhir, yang awal-awal dan yang akhir. Jadi sementara semua ciptaannya itu mesti ada awalannya. Maka setiap yang ada
permulaannya, penciptaannya, maka pasti ada akhirnya. Maka di sini Allah bagi yang menciptakan. Gitu. Makanya yang menciptakan kapan adanya tidak bisa dijawab. Nah, itu Allah itu tidak bermula dan tidak berujung. Kemudian dari sifat-sifatnya juga Allah itu ya tidak berkembang. Karena apa? Semua kan ciptaan Allah. Jadi Allah tidak butuh ciptaannya. Termasuk mata angin, arah mata angin atas bawah, ya, samping itu Allah. Nah, makanya nanti kalau berkembang ke detailnya nanti menjadi persoalan tersendiri. Para orang Islam berbeda pendapat terkait masalah sifat-sifat Allah. Makanya kita tidak perlu masuk ke dalam hal itu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah tidak seperti makhluknya. Kalau Allah seperti makhluknya, nanti seperti khawatirnya seperti orang-orang kafir, kemudian menggambarkan Allah seperti dewa, seperti itu. Tapi gambar itu di bawah terus kita kadang kalau manusia mikir begitu ya, nanti jadinya sama seperti mereka. Maka tidak perlu. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikir saja pada ciptaan Allah, jangan berpikir pada zatnya Allah. Yang kadang kita Allah ini seperti apa? Itu kita tepis. Itu dari setan. Pokoknya Allah itu tidak seperti makhluknya. Nah, kalau Allah di atas, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah, tidak butuh tempat. Dan dulu katanya Allah di mana di langit di atas. Yang benar, tapi dalam artian Allah bukan berarti di sana, karena dalam ayat yang lain Allah di langit dan di bumi. Terus Allah di mana kan? Oh di mana-mana berarti. Karena orang terjebak dengan memikirkan Allah itu supaya diri. Jadi Allah turun di sepertiga malam terakhir, turun itu turunnya kayak manusia ya. Kalau kita turunkan dari atas ke bawah, ya Allah turunnya bagaimana? Allah kita tidak tahu. Allah tidak seperti makhluknya. Maka gara-gara ribut masalah itu akhirnya sampai ribut jadi bumi datar mau bulat. Nah itu sampai sekarang itu puluhan berapa abad itu berterampung-rampung sampai sekarang itu ada yang berpendapat bumi itu tidak bulat, datar gitu. Ada lagi seperti gede ini ada. Nah, kita tidak usah ikut pusing gitu. Pokoknya yang penting tadi kita urusan zat Allah, sifat-sifat Allah kita serahkan saja kepada Allah. Kita tidak tahu hakikatnya. Oke, bagi ini pencipta langit dan bumi. Bedanya kalau kenapa pakai bagi dengan khalik? Kalau khalik itu pencipta secara umum, tapi kalau bagi ini ada keputusan yang pertama-tama. Ini mencipta yang awal bahasa kita penemu. Wa idza dan apabila qadha menetapkan memutuskan amran suatu perkara, fa'id nama hanyalah yaqulu, ia berkata lalu kepadanya kepada perkara itu pun jadilah fayakun, maka jadilah ia. Ini sangat terkenal sekali pun fayakun. Jadi sederhana, simpel saja. Allah mau menciptakan sesuatu, mau menakdirkan sesuatu, kodo, maka dengan kodar takdir diberi nomor. Ternyata para ulama ya berbeda pendapat dan mengatakan kalau kodar ini satu berarti ya itu sama, tapi yang dipisah. Maka dia mengatakan kodar itu al-kodar itu sesuatu yang ditetapkan sejak zaman azali. Jadi sebelum semua diciptakan itu ada Allah sudah menetapkan, memutuskan takdir. Nah itu namanya qadar. Nah ketika terjadi itu qadar, wa idza qadar amran, ketika Allah menetapkan, nah, ketika terjadi takdir itu disebut qadar. Tapi juga ada pendapat yang sebaliknya, qadar itu yang
di zaman asli kodar itu ketika ditetapkan ya, sama saja. Tapi intinya tadi bahwa kalau disebut salah satu kodok ya kodar ya kodok. Tapi kalau disebut dua-duanya ya itu ada yang mengatakan ya kodar itu ketetapan yang sudah ditetapkan, kodok itu pas ditetapkan, pas dieksekusi. Ada lagi yang berdapat kebalikannya. Gitu. Dan ketika Allah menetapkan sesuatu, itu pun fayakun, sederhana sekali, mudah sekali. Dia menciptakan apa saja, dan itu bagi Allah terserah Allah. Maka menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Isa tanpa bapak, bagi Allah kecil. Ya. Yang sampai di sini ada yang ditanyakan monggo terkait dengan ayat yang ke-117 mungkin. Tadi Pak, soal nakal-nakal ini bukan kehidupan sehari-hari. Biasa sudah susah, intinya begitu. Nah, sebaiknya sikap yang jujur dan apa adanya itu bagaimana? Api kalau misalnya apa namanya jujur ini ngadepi kayak gitu. Jadi kita di masyarakat ya, misalkan kita campur non muslim, yaitu kita ya yang rasanya adalah dalam hal muamalah biasa, tegur sapa, pokoknya muamalah biasa ya, transaksi jual beli macam-macam kita baik, tidak ada bedanya dengan orang Islam. Tapi untuk urusan-urusan yang merambah urusan agama seperti Natal, dan itu kita harus, insya Allah kalau kita menyampaikannya dengan baik, dalam artian kita diundang misalnya acara apa, dan kita datang, orang Islam akan memaklum, kan gitu. Istilahnya kita juga, mereka juga paham keyakinan kita, kan gitu. Cuman kita kadang itu perasaan saja, memang suara penahan gitu, kekewohan gitu. Padahal tadi dalam keyakinan kita kan gitu, bahwa pertama kita dina agama Islam yang benar Islam. Mereka semua sesat dan ibaratnya termasuk menjadi kewajiban kita kan sebenarnya memberi petunjuk kepada mereka semampu kita kan gitu. Jadi kita juga bersikap baik secara moral, tapi sebenarnya dalam urusan agama kita juga harus ada tanggung jawab. Sebisa kita dalam artian tetangga kita atau mungkin masih kerabat kita, ya kita ajak, ya gambarannya ajak masuk Islam bicara nih kan, kita ajak, oke? Dan paling bapak, itu nanti gimana harus menyikapi ini? Tidak ada masalah misalnya gini, ketua RT atau RW sedang acara Natal maksudnya. Istilahnya kita datang tidak ada masalah, paling itu ibarat dirasani ya. Tapi insya Allah itu tidak sampai membuat wah itu berarti memusuhi atau apa kan tidak. Aslinya kan begitu, aslinya wong ibarat kata apalagi kita bisa menggunakan banyak trik, ya kan? Oh, gak boleh alasan kan iso bae ya. Dari pandangannya kok dari pandangan itu dikompong. Nah, ada masalah kalau misalnya mereka kan punya ada konsumsi kemudian kita diberi atau apa, ada masalah diberi tidak masalah gitu kan. Beda dengan kalau dalam ritual kesyirikan itu kan ada sesajen, ada sesembahan. Nah, jadi kalau acara-acara itu kan tidak ada ritual itu, mereka cuma perayaannya yang salah. Jadi begini loh, kami sendiri kan mempraktekkan itu. Masjid di Hidayah itu kan ada gereja, lingkungan masyarakatnya yang itu kan banyak. Memang saya sendiri, ini bermantul ke masing-masing pribadi ya. Nah teman-teman gereja
rasa mengundang aku. Di rasa kekoran undangnya apa namanya gorengnya apa lagi. Nah, ini kan enak. Jadi sudah terjadi. Tapi kan banyak orang yang masih begitu. Dan kita apa? Jadi orang perlu ngomong limamu dengan baik. Sebelumnya memang hakikatnya itu mereka sudah tahu. Iya. Jadi yang nggak apa-apa sampai sekarang itu saya nggak apa. Bangun saya di masjid kan, misalnya. Ya, jadi seperti tadi makanan gitu. Seperti kita misalnya puasa atau sahur gitu, atau kurban gitu kan. Memang prioritasnya untuk muslim gitu, untuk muslim. Misalnya ada berlebih, kan tidak masalah kita memberikan ke non muslim kan dalam fikih gitu. Sama seperti mereka punya makanan Natal macam-macam. Kadang mereka yakin prioritasnya ya yang sesama mereka juga. Yang turah-turah diberikan mungkin ke tangga kan begitu sebenarnya. Dan kita sudah ada masalah menerima itu tidak masalah. Soal masalah makan, problem ya. Jadi malah kita itu umat Islam ya. Cuma kira itu korban. Seluruh muslim jadi juga harus senang. Ya bisa dipikirkan seperti itu. Yang tadi prioritas muslim dulu kalau sudah tercukupi misalnya boleh ke non muslim tidak masalah. Jadi memang kita harus cerdas juga dalam arti umpamanya Pak Bodiakan itu ya kita berikan di luar zakat kan banyak. Bisa. Dalam rangka hidup bersama-sama. Dan lebih dari itu sebenarnya ada misi kita kan mu'alafati qulubuhum. Kita itu ingin mengeluk hati mereka supaya mereka simpati dengan Islam, masuk Islam. Karena ini kan tujuan mulia kita kan menyelamatkan mereka dari neraka kan gitu. Jadi kebaikan kita untuk mereka itu bukan hanya kebaikan semu basa-basi di dunia saja, tapi kita berharap dengan kebaikan kita mereka sadar dan dapat hidayah. Jadi pengennya kita begitu. Makanya ketika misalnya tadi kurban atau Idul Fitri, Idul Adha, tidak masalah gitu. Itu biasanya saya berpikir itu Islam harus berpikir benar. Dan Islam itu honor. Tapi memang tidak semua, karena dari sekian banyak orang non-muslim kan ada yang memang sulit, ada yang tadi mu'alaf itu kan ya kira-kira serbi rentuh. Nah kan tidak semua, tadi malah kita prioritaskan beberapa yang memang hukum-hukum Islam bijak. Nah gitu kan, itu tergantung kita. Artinya kita mendoakan non-muslim pun boleh kan? Ya harus mendoakan, mendoakan. Kadang-kadang nggak mau. Justru selama mereka masih hidup, hidayah, bukan Natal, karena doa mendoakan mereka dapat hidayah, mengajak selama mereka masih hidup di dunia ini, itu termasuk di antara tanggung jawab kita kan, caranya mereka itu selamat dari kekafiran, dari kemusyrikan. Itu kita ajak kan. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir seperti rumah ada sopo sekon jadi sederhana. Ya tadi satu prinsip yang harus kita miliki, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi kita itu harusnya secara mental, secara psikis itu kita harusnya lebih pede dan lebih terhormat, rasa terhormat. Kenapa? Jadi seperti tadi perayaan yang kesyirikan Natal dan sebagainya itu kita tidak perlu berbaik-baik, karena itu dalam agama ini sangat dimurkai Allah. Jadi kita tidak perlu istilahnya terus nyengkuyung itu, malah justru kita harus menampakkan sikap kita bahwa kita tidak setuju dengan perayaan itu. Ini mencaci maki Tuhan kami, ini menghina Allah. Justru dengan kita menampakkan kemuliaan kita seperti itu, mereka biar terhina, dan mereka merasa kecil hati. Biar mereka kemudian sadar ini keyakinan yang keliru gitu.
Jadi tidaklah pantas mereka berbangga-bangga, bersenang-senang dengan perayaan yang sangat keliru itu. Harusnya kita begitu. Misalnya kalau boso dagang itu kalau kita boikot gitu, harusnya begitu. Dan mereka itu hati mereka sempit. Kan gitu. Kalau dalam dunia Islam itu kan mereka diajak masuk Islam, nggak mau masuk Islam, nggak mau perang, bayar jizyah baru peti. Jadi mereka seperti budak lah, seperti mereka kalau orang Asor karena harus bayar peti kan gitu. Biar mereka di dunia ini terhina. Kan gitu. Terhinanya kenapa salah duit? Menyekutukan Allah, tidak taat kepada Allah gitu. Tapi ilmu lebih sing Jadi masyarakat kan dapat nah ini yang perlu ada jalan keluar. kenapa? Karena non-muslim itu banyak sekarang kan meskipun minoritas, tapi kan mereka kuat secara ekonomi, kaya, punya harta. Jadi akhirnya mereka pede. Bayangkan sekarang kalau mereka minoritas, kayak larat-larat kafir sing sugi-sugi oleh pejabat-pejabat kafir, mereka gampang masuk Islam. Karena kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam, akhirnya mereka dibantu, digini-gini, akhirnya bisa lama-lama masuk Islam. Cuma sekarang kan tidak begitu kondisinya. Kita yang sidik bos-bos kabeh gitu, maka malah kita yang justru terbalik, kita sih malah mundur dengan mereka kan gitu. Harusnya kan tidak begitu. Ya PD prinsip. Jadi orang yang kaya-kaya kan wajib ya. Bunga ini itu hidayah. Termasuk yang muslim. Setidaknya mendoakan Hidayah yang kaya, ayo kan memang terjadi. Bangunan ini kan. Ya didoakan, kemudian dia ada upaya untuk mendakwahi mereka bagaimana caranya. Kan dengan cara Penekanannya Ustaz, mau diberikan berdasarkan penekanannya sekitarnya orang Islam tadi yang di depan tadi apa diperbolehkan mendoakan orang muslim. Padahal itu kan apakah semua doa atau hanya tertentu? Kalau ya tapi kan semuanya kan ini. Ya, kita boleh mendoakan orang-orang yang tersesat, dalam arti orang-orang kafir saat ini, entah yang secara umum bisa, atau mungkin orang-orang yang kita kenal, misalnya kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang mungkin berinteraksi dengan kita doakan. Saya dalam sholat kita, ya Allah, moga-moga simpulan ini kau beri hidayah masuk Islam. Boleh, dan kita masuk dianjurkan dalam hal kan usaha kita mendakwahi. Tapi kan tidak hanya cukup itu. Nah, mungkin ada upaya-upaya untuk mengajak gitu. Jika kita ini ada yang meninggal non muslim, wah kita doakan kemudian dia husnul khotimah. Enggak. Doa yang dibolehkan masa doa memohonkan hidayah. Selama dia masih hidup, maka ini kita masih punya kesempatan untuk dia caranya nyelamatin wong kafir ini. Kita doakan ya Allah, moga-moga simpulan kau beri hidayah gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia sudah mati, saya meninggal, terus kita doakan moga-moga husnul khotimah atau moga-moga tidak bisa. Orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir itu kan tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita mintakan ampun. Meskipun itu orang dekat kita, meskipun misalnya kerabat kita. Tapi menurutnya ya dari bersukawa menurut apa? Dari bersukawa yang mungkin paling sabar keluar dari mana? Jadi bahasa kita itulah bahasa basinya saja. Tapi doanya tidak ada doa semoga Allah mengampuni dosanya, tidak mungkin, tidak boleh bahkan. Kita mendoakan ampunan untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu tidak boleh. Ayatnya ada. Jadi ya kita di sini Pak, ini nanti jangan salah tangkap. Jadi yang saya maksud tadi hidayah. hidayah itu boleh malah wajib. Kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebenarnya tidak masalah. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa, itu istirja, itu semacam pengakuan. Innalillahi kita milik Allah dan kita pasti akan berjalan. Jadi kalau ada orang kafir, orang non muslim, Hindu, Kristen mati, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan doa. Boleh saja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang mau kita mau orang kafir semua akan kembali kepada
pengingat. Inna itu bikin pengingat bahwa sebenarnya awalnya mati, diobati ke Allah kan. Jadi kebetulan ada praktek. Iya. Baru-baru ini saudara saya kan manusia. Iya. Begitu berita kita terima. Jadi ini sudah ada kabar boleh ya nyari-nyari. Kena sebut tapi dari belas sukawa apa itu? Kan dulu kita berapa di sini? Ya, Itu kan nggak mungkin kita tadi kan sudah nah, masih hidup ya masih. Jadi ya biasanya kan dari belas sukawa terus keluarga diuji paling kesabaran pun mengenal. Tapi mendoakan lebih dari itu misalnya semoga dia bisa-bisanya diterima di sisinya. Ya, itu tidak boleh, itu hanya untuk orang beriman. Kadang kan terus ambil stiker omong maupun lalu itu kan. Jadi tidak, itu untuk orang beriman. Kalau orang itu non muslim mati kalau pada non muslim ya paling banter gini kalau nyari dari dulu terus apa bila suka omong. Jadi mengatakan apa? Oke, sabar ya. Mungkin yang kita kaji di malam ini menambah ilmu, wawasan kehidupan kita dan iman takwa kita. Alhamdulillah 2 ayat kita pelajari, semoga tambah pemahaman kita dan insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Kurang dan salah yang dimaafkan, monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam bila hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.